Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desylviana Safitri, Prodi Perbankan Syariah semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Langsung saja, pada kali ini saya akan mereview sedikit tentang laporan keuangan. Poin pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pendahuluan laporan keuangan. Apa saja yang dibahas? Yang pertama adalah definisi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu proses yang dengan penuh pertimbangan dalam rangka untuk membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil aktivasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu dengan tujuan utama untuk menentukan perkiraan dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan performance perusahaan pada masa yang akan datang. Ada beberapa tujuan dari analisis laporan keuangan, yaitu 1. Mengetahui posisi keuangan perusahaan. 2. Mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. 3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang diperlukan untuk ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. 5. Untuk mengetahui penilaian kerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Jenis-jenis laporan keuangan ada beberapa, yaitu salah satunya ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Beberapa keterbatasan laporan keuangan antara lain, laporan keuangan dibuat umum, yaitu artinya laporan dibuat untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu. Proses penyusunan tidak terlepas dari transaksi dan perimbangan-perimbangan tertentu. Terakhir, pembuatan laporan keuangan ini disusun berdasarkan pada sejarah atau historis data yang diambil berasal dari data masa lalu. Metode dan teknis laporan keuangan ada dua, yaitu metode analisis secara horizontal atau dinamis. Kedua, metode analisis vertikal atau statis. Poin kedua dalam laporan keuangan yaitu neraca. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi kumulatif mengenai aktiva, kewajiban, dan modal pemegang saham yang disajikan pada akhir periode tertentu. Dari isinya, neraca adalah dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan. Informasi dalam neraca juga dapat digunakan untuk menilai resiko perusahaan dan arus kas masa depan. Laporan posisi keuangan atau neraca memiliki beberapa kegunaan, yaitu 1. Mengevaluasi struktur pendanaan. 2. Jika dilihat dari isinya, laporan ini berfungsi sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dari dasar evaluasi struktur modal perusahaan. 3. Untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan pada perusahaan. Elemen neraca sendiri terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Informasi-informasi yang ada dalam laporan posisi keuangan yaitu aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang dagang dan piutang lainnya, kas dan setara kas, aset yang diklasifikasi dimiliki untuk dijual termasuk kelompok yang dinamis untuk dijual, utang dagang dan utang lainnya, provinsi, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak ini, liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan, liabilitas yang termasuk ke dalam kelompok lepasan yang diklasifikasi sebagai dimiliki. Poin ketiga yang akan dibahas yaitu laporan laba rugi, laporan ditahan, dan laporan modal sendiri. Apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi, laporan ditahan, dan laporan modal sendiri? Mari kita bahas. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu.
Lalu, menurut Gieso, laba ditahan merupakan saldo laba yang digunakan untuk usaha. Laba operasional adalah sumber utama laba ditahan. Menurut Dermawan, modal sendiri merupakan perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Manfaat dari laporan laba rugi yaitu mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa lalu, memberikan gambaran dalam memprediksi kinerja masa depan, membantu menilai risiko dan ketidakpastian arus kas masa depan. Manfaat laporan laba ditahan yaitu untuk membiayai operasional perusahaan dalam pencapaian laba yang lebih maksimal, untuk melunasi utang yang ada, sebagai cadangan dana untuk kebutuhan investasi perusahaan, untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan manfaat dari modal sendiri yaitu semua aktiva berwujud dimiliki oleh perusahaan, pasar modal sempurna, tidak ada pajak, tidak ada biaya transaksi, dan tidak ada biaya kebangkrutan. Perusahaan hanya dapat menerbitkan dua macam sekuritas, yakni ekuitas yang berisiko dan hutang bebas atau tanpa risiko. Poin keempat yang akan dibahas dalam laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang diperbandingkan. Laporan keuangan bagi kepentingan berbagai pihak. Bagi pihak pemilik dan manajemen, dengan mengetahui posisi keuangan dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan ke depan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan terdiri dari kreditur, investor, akuntan publik, karyawan perusahaan, Bapepam, underwriter, penjamin, dan terakhir adalah pemasok. Metode dan teknik analisis. Tujuan penentuan metode dan teknik analisis yang tepat adalah agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang memaksimalkan. Dua macam metode analisis laporan keuangan yaitu analisis vertikal atau statis adalah analisis yang dilakukan hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis horizontal atau dinamis adalah analisis dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Teknik analisis. Teknik analisis ada beberapa yaitu analisis perbandingan antara laporan keuangan, analisis tren, analisis presentasi per komponen, analisis sumber dan penggunaan dana, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis rasio, analisis kredit, analisis titik pulang pokok atau titik impas, dan yang terakhir adalah analisis laba kotor. Dari hasil analisis perbandingan laporan keuangan dapat diketahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi, antara lain jumlah dalam bentuk rupiah, jumlah penurunan dalam rupiah, jumlah kenaikan dalam rupiah, perbandingan dalam persentase, dan terakhir adalah perbandingan dalam bentuk rasio. Poin kelima yang akan dibahas yaitu analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja adalah sejumlah dana atau investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek untuk membiayai kegiatan operasional keseharian perusahaan. Jenis-jenis modal kerja yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja yaitu jenis perusahaan, syarat kredit, waktu produksi, tingkat perputaran persediaan, tingkat perputaran piutang, pengaruh konjungtur, pengaruh musim, dan yang terakhir adalah kredit rating dari perusahaan. Sumber-sumber dari modal kerja yaitu hasil operasi perusahaan, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tidak lancar,
penjualan saham atau obligasi. Penggunaan modal kerja yaitu pengeluaran untuk gaji dan biaya operasi perusahaan lainnya, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan, menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga, dan yang terakhir adalah pembentukan dana. Manajemen modal kerja adalah kegiatan yang mencakup semua fungsi manajemen atas aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Tujuan dari manajemen modal kerja yaitu modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan, dan dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Poin terakhir yang akan dibahas yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah persediaan kas antara lain penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan, pertimbangan antara aliran kas masuk dan keluar, adanya penjualan yang baik. Sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan yaitu 1. Berkurangnya aktiva lancar selain kas seperti piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. 2. Penurunan atau berkurangnya jumlah aktiva tetap. 3. Meningkat atau bertambahnya hutang. 4. Meningkat atau bertambahnya modal saham. 5. Adanya keuntungan perusahaan. Itulah review singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Desilviana Savitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.